Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Antonius Valentino Simbolon. Saya Habib Hasbullah. Saya Zakar Fariji Hakim. Jadi kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Sejarah perbatasan darat Indonesia dan Papua Nugini. Perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini memiliki panjang 820 km, membentang dari Skau, Jayapura di sebelah utara, sampai muara sungai Bedbak, Merauke di sebelah selatan. Garis batas ini melintasi 5 kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Kerom, Merauke, Bovendigul, Pegunungan Bintang, dan Kota Jayapura. Delimitasi batas Indonesia dengan Papua Nugini di Pulau Papua mengacu pada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 serta Deklarasi Bersama Indonesia dan Papua Nugini tahun 1989 sampai 1994. Kondisi demografi di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Di Indonesia, ada 3 provinsi yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Yang pertama yaitu Provinsi Papua Pegunungan. Secara demografi, data BPS menunjukkan bahwasanya ada 1.467.000 jiwa penduduk per tahun 2024. Sedangkan Kabupaten Pegunungan Bintang berjumlah 113.730 jiwa. Provinsi yang kedua yaitu Papua Selatan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan itu 517.623 jiwa. Dan 2 kabupaten yang berbatasan langsung yaitu Merauke 231.696 jiwa dan ada Bovendigul 64.716 jiwa. Kemudian Provinsi Papua per tahun 2024 Provinsi Papua berjumlah 1.197.497 jiwa. Sedangkan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ada Kabupaten Jayapura berjumlah 180.000 jiwa dan Kabupaten Kerom 74.330. Dari kondisi geografis yang ada di wilayah perbatasan Papua dan Papua Nugini, ini kita akan membahas ataupun membicarakan tentang panjang garis perbatasan terlebih dahulu. Jadi panjang garis perbatasan yang ada di wilayah tersebut adalah 760 sampai dengan 820 km. Lalu bentuknya ataupun bentuk garis perbatasannya ini lurus tegak dengan sedikit lengkungan di bagian bawah yang mengikuti Sungai Flai sejauh 80 km. Lalu ada area di daerah tersebut seperti hutan-hutan yang masih lebat, daerah-daerah terpencil, dan juga akses transportasi yang masih minim. Kemudian terdapat lokasi perbatasan. Kita berbicara tentang perbatasan darat. Ada Skau di distrik Muaratami Jayapura. Ini merupakan titik yang paling utara. Dilanjutkan dengan Wembi di Jayapura, distrik Waris di Jayapura, Senggi di Jayapura, dan juga Skofro di Kabupaten Kerom. Lalu adapun batas laut yang ada di kedua belah wilayah ini mencakup Samudra Pasifik dan Laut Bismarck di bagian timur laut Indonesia. Selanjutnya ketika kita berbicara tentang hukum laut ataupun dasar hukum perbatasan laut, ini diatur melalui perjanjian bilateral yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Desember tahun 1980 yang mengacu pada Persetujuan Dasar Laut tahun 1971, Persetujuan Tambahan tahun 1972 dan tahun 1973. Lalu jenis batas maritim mencakup laut teritorial yakni 12 mil laut dari garis pangkal, yang kedua ada landas kontinen, dan yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE 200 mil laut dari garis pangkal. Oke, lalu ada selanjutnya kita membahas tentang kekayaan alam di wilayah perbatasan ini. Secara umum ataupun secara garis besar, di wilayah tersebut terdapat cadangan besar tambang seperti tembaga, emas, nikel, dan perak. Contohnya di tambang Grasberg di Papua Indonesia dan tambang Oketedi di Papua Nugini.
pertama, mengenai kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan negara Indonesia dan Papua Nugini. Yang pertama yaitu mengenai pandangan hubungan internasional. Membahas pengelolaan wilayah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Papua Nugini berarti juga membahas mengenai kerjasama internasional, diplomasi perbatasan, dan hukum internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi macam-macam tantangan pada wilayah perbatasan yang mencakup aspek keamanan, sosial budaya, dan ekonomi. Dalam penanganan perbatasan darat, negara Indonesia dan negara Papua Nugini telah bekerja sama dalam berbagai strategi untuk mengatasi masalah lintas batas. Pasukan keamanan dari kedua negara melakukan patroli secara bersama. Tujuan dari patroli bersama adalah untuk mengurangi aktivitas ilegal seperti penyeludupan dan perdagangan manusia yang sering terjadi sepanjang perbatasan. Pengaturan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini diatur sebagian besar oleh hukum internasional. Basis yang jelas untuk perjanjian dan kesepakatan bilateral yang mengatur berbagai aspek kerjasama di luar perbatasan diberikan oleh kerangka hukum internasional. Dua negara mengembangkan dan menerapkan kebijakan perbatasan mereka berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional seperti kedaulatan negara, integritas wilayah, dan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam perspektif nasional dan lokal, dalam pengelolaan wilayah perbatasan, perspektif kebijakan nasional dan lokal dalam menangani wilayah perbatasan melibatkan pendekatan terintegrasi antara kedaulatan negara, keamanan, dan kesejahteraan. Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres nomor 118 tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan pada tahun 2020 sampai 2024 dalam Merenduk Pengelolaan BUMKP yang menjadi pedoman nasional lintas sektor untuk penguatan kedaulatan, optimalisasi kehadiran negara, dan pemetaan pembangunan dan kawasan perbatasan. Kebijakan ini menargetkan tujuan prioritas termasuk sinergi pusat daerah, pengelolaan pos lintas batas negara atau yang disingkat PLBN sebagai pintu gerbang internasional, dan afirmasi pembangunan berbasis kewilayahan. Permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Yang pertama, dari sektor ekonomi, yaitu tingginya biaya logistik. Di wilayah perbatasan Papua dapat mencapai 24-27% dari total nilai barang. Jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya berkisar 14-15%. Bahkan untuk beberapa wilayah terpencil seperti distrik Oksibidi di Kabupaten Pegunungan Bintang, biaya logistik dapat mencapai 35-40% dari nilai barang. Hal ini menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan mengalami inflasi yang sangat tinggi, dengan harga beras premium mencapai Rp 25.000 sampai 30.000 per kilogram, minyak goreng 35.000 sampai 40.000 per liter. Permasalahan selanjutnya yaitu dari sektor keamanan. Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM bersama sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah lama melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan Indonesia. Upaya ini didorong oleh tuntutan politik untuk pemisahan diri dari Indonesia yang berakar pada sejarah integrasi Papua serta dinamika sosial politik yang berkembang sejak 1960-an. Dari data Human Rights Monitor menyebutkan bahwasanya pada tahun 2024 terjadi setidaknya 135 insiden kekerasan bersenjata. Konflik ini juga memiliki potensi keterkaitan dengan kawasan perbatasan Indonesia Papua Nugini, mengingat beberapa kelompok separatis memanfaatkan perbatasan sebagai tempat persembunyian atau jalur logistik. Kita lanjut ke permasalahan di wilayah perbatasan ini, dimulai dari sektor infrastruktur. Ini terdapat permasalahan utama seperti keterbatasan jaringan jalan dan juga tiadanya jaringan transportasi darat, udara, dan laut yang memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi lokal. Lalu terdapat juga dari sektor kesehatan, ini tingginya kasus penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, HIV, dan segala macam penyakit menular lainnya. Karena di sini menurut Kementerian Kesehatan RI terdapat 90% kasus malaria ditemukan di wilayah Papua dan Papua Barat. Lalu yang terakhir terdapat kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dasar. Banyak masih desa yang tidak memiliki puskesmas, pos kesehatan desa, apalagi tenaga medis profesional seperti dokter dan bidan.
Inilah yang menyebabkan permasalahan kesehatan ini semakin tinggi di wilayah perbatasan tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai permasalahan pendidikan yang ada di wilayah Papua Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pada Kota Jayapura, permasalahan yang dihadapi mempengaruhi tingkat tingginya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di setiap provinsi, termasuk pada Kota Jayapura, tepatnya di distrik Muara Tami. Permasalahan mutu pendidikan yang terjadi di Provinsi Papua terjadi karena kurangnya infrastruktur dan tenaga pendidik serta sarana penunjang seperti internet. Kemudian pada Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, secara angka IPM memiliki penurunan yang semula 84 di tahun 2019 dan turun menjadi 60,44%. Adapun berita terkini terkait kedua wilayah ini, yaitu Papua Nugini mengajukan zona aman ke Indonesia untuk meredam dampak konflik Papua Barat. Jadi, pembentukan zona aman atau sebagai area pemisah yang baru sepanjang 10 km dilakukan untuk kedua negara. Zona ini akan dilarang dimasuki oleh pasukan militer dan pemerintah. Permohonan ini dilakukan setelah Australia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian pertahanan bersama yang bersejarah pada bulan Oktober. Lalu berita kedua yaitu mengenai bea cukai menangkap imigrasi dan TNI gagalkan peredaman narkoba di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.